Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau fan-fannya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga kepada penjenengan semua yang lagi berpuasa, semoga selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya akan mencoba kembali membahas tentang dua spiritual, yang intinya dua spiritual ini sudah sering saya bahas. Jadi orang yang saya maksud, yang jelas orangnya tuh Gus Nur Samsun dan Ki Sambung Roso. Nah, jadi mengenai dua orang ini, antara Gus Nur Samsun dan Ki Sambung Roso, yang jelas ada salah satu spiritual kemarin lusa, dia itu membahas tentang alasan berhenti grebek dukun santet. Nah, jadi orang yang saya maksud Gus Nur Samsun. Nah, jadi saya tuh penasaran apa alasannya Gus Nur Samsun berhenti grebek dukun santet. Nah, jadi dengan adanya dua orang ini, antara Gus Nur Samsun dan Ki Sambung Roso, saya ingin melihat dulu misal tentang klarifikasinya Gus Nur Samsun. Itu yang kena tipu tuh emak-emak, ada yang sudah punya suami sampai cerai karena dia pikir itu saya asli. Nah itu kan nggak normal itu. Kalaupun mereka itu cewek normal ataupun padahal mereka punya suami kan, ada yang suaminya tentara. Aneh kan? Sampai si perempuan ini, si korban ini, korban penipuan di Facebook itu, kan penipuan-penipuannya rata-rata kebanyakan uang gaib, penggandaan uang berkah, uang barokah, seperti itu. Padahal saya nggak pernah iklan seperti itu. Makanya nama baik saya, nama besar saya itu tercoreng. Makanya salah satu kenapa saya 1 tahun lebih pensiun dari entertain, dari dunia artis, dari dunia YouTube. Bahkan saya hampir 2 tahun sudah tidak pernah keluar negeri. Tuh pemirsa, sudah jelas seperti apa klarifikasi Gus Nur Samsun barusan. Di situ dia itu mengatakan dia pernah dituding menipu ibu-ibu tentang penggandaan uang gaib. Kan begitu. Nah, ditambah lagi dia barusan namanya tercoreng. Nah, jadi itulah misal yang saya bikin tanda tanya dari situ. Tapi kalau dia itu tidak merasa bersalah, kenapa dia itu berhenti grebek dukun santet? Kenapa berhenti? Bahkan dia itu mengatakan sudah 1 tahun dia itu berhenti. Ditambah lagi dia itu mengatakan katanya tidak bisa keluar negeri. Ayo, kalau dia itu tidak merasa menipu orang, kenapa menghindar? Orang kalau tidak merasa bersalah, seharusnya itu bikin klarifikasi supaya orang-orang yang tertipu masalah uang gaib itu dia percaya. Nah, tapi anehnya Gus Nur Samsun ini kok baru sekarang klarifikasi. Namanya seorang spiritual sejati kan tidak boleh menghindar misal. Kalau ada masalah tentang dia dituding penipu, kenapa baru dapat 1 tahun baru klarifikasi? Nah, jadi itulah misal saya menggali klarifikasinya Gus Nur Samsun itu, yaitu mengenai tudingannya banyak orang atas nama Gus Nur Samsun menipu tentang adanya uang gaib, yaitu di Facebook.
Nah, intinya di dalam ucapannya Gunus Samsun barusan, ya pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Kalau dia itu tidak merasa menipu, kenapa menghindar? Hah? Kenapa menghindar? Bahkan dia sendiri mengatakan tidak berani keluar ke luar negeri. Kan begitu. Orang kalau tidak merasa menipu kan harusnya kan bikin klarifikasi langsung supaya publik melihat. Kenapa baru dapat 1 tahun baru klarifikasi? Kan aneh pemirsa. Oke pemirsa, ini saya akan membahas tentang orang yang satunya, yaitu mengenai Ki Sambung-Roso. Ya, jadi tentang klarifikasinya Ki Sambung-Roso yang jelas ada di layar ini. Aroma batik mantap ini. Ya, tuh. Ini sering saya gunakan. Ya, beli di TikTok Shop ada. Jadi, kalau proses menarik mengundang rezeki gaib ini kamu masih gagal, berarti level energi daya gaibmu itu lemah atau levelnya di bawah 5. Mohon maaf, kamu harus belajar. Level energi ini harus diaktifkan. Gimana sih biar naik? Nah, ikuti meditasi setiap malam bersama saya. Meditasi aktivasi daya gaib. Ini dahsyat ya dan sangat bermanfaat. Rugi kalau kamu nggak mau ikut. Serius, ikut. Nggak percaya, masih nggak percaya dengan penarikan uang gaib yang dahsyat. Tuh pemirsa, udah jelas apa yang diucap oleh Ki Sambung-Roso barusan. Dia itu loh mengajak pemirsa untuk diajak tirakat untuk mencari tentang uang gaib. Nah, jadi itulah misal ajakan-ajakan orang seperti itu. Saya harap jangan dituruti orang seperti itu. Kok orang ini kok bisanya dikit-dikit mengajak orang tentang menarik uang gaib. Kalau Ki Sambung-Roso itu bisa menarik uang gaib, buat apa bikin channel? Ayo, buat apa bikin channel? Nah, jadi itulah misal saran saya kepada penjenengan, jangan sampai terpengaruh oleh ajakan-ajakan orang seperti itu. Mendingan kita berusaha, kerja, berdagang, ataupun kerja apa, itulah yang pasti rezeki akan dapat. Kok ada saja. Kemarin lusa sudah saya bongkar, ini membahas lagi. Gimana Ki Sambung-Roso ini? Seorang YouTuber dapat gaji tiap bulan. Coba Ki Sambung-Roso tentang menarik uang gaib setiap hari. Apa tidak kaya pemirsa? Ayo, apa tidak kaya kalau menarik uang gaib setiap hari? Kalau menurut saya, buat apa bikin channel YouTube? Mendingan saya itu tarik uang gaib saja daripada bikin channel. Nah, jadi itulah misal tentang klarifikasinya Ki Sambung-Roso ini, yang jelas pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Kalau menurut saya tentang adanya uang gaib sama sekali tidak percaya. Ya, sekali lagi tidak percaya. Nah, jadi mengenai antara dua orang ini, antara Gunus Samsun dan Ki Sambung-Roso, yaitulah misal di antara dua spiritual ini, Gunus Samsun dan Ki Sambung-Roso, yang jelas itu spiritual palsu. Ya, spiritual palsu. Kenapa saya bilang spiritual palsu? Gunus Samsun dituding orang katanya menipu tentang uang gaib. Kenapa dia itu menghindar? Kenapa dia itu berhenti gerbek dukun santet? Kalau dia itu tidak merasa menipu banyak orang, kenapa menghindar? Spiritual yang sejati kan tidak boleh takut, bisa apapun permasalahannya kan tidak boleh takut. Ditambah lagi orang ini Ki Sambung-Roso itu, yaitu tadi kemarin lusa saya bahas tentang penarikan uang gaib ya, yang dapat uang 100 itu. Ternyata di dalam klarifikasi yang lain itu hoak. Dia bilang hoak.
Yang mana ucapannya yang bisa dipercaya? Ayo, yang mana ucapannya Ki Samboroso yang bisa dipercaya? Dia menarik uang gaib yang dapat uang 100.000 itu. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, kan begitu. Tapi di dalam klarifikasi yang lain, dia mengatakan itu hoak. Wujud kapan uang gaib? Saya nggak narik uang gaib. Saya ini justru malah menjelaskan bahwa uang gaib dana gaib itu hoak. Nggak ada. Bahwa uang gaib dana gaib itu hoak. Nggak ada. Kan tidak salah kan saya ngomong. Kalau dia itu spiritual, mencela-mencele, munafik. Nah, jadi itulah misal. Mengenai dua orang ini, yang jelas pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Kalau menurut saya pribadi, dua spiritual ini spiritual palsu. Ya, sekali lagi, dua spiritual palsu. Tidak bisa. Ini gimana ya? Ini saya lagi libur kerja. Itu ada teman saya yang lagi kerja babat. Karena saya capek. Nah, jadi daripada ini saya bengong, ini saya akan menonton tayangnya Abu Samsudin pemirsa, yaitu mengenai Abu Samsudin melawan dukun santet. Ya, kalau gitu kita simak video ini bersama-sama. Saya mau datang menemui juru kunci tempat ini. Saya mau ketemu sama yang juru kuncinya tempat ini. Nama juru kuncinya apa bukan? Santri. Bukan santrinya ya, juru kuncinya di sana. Saya cuma pengen memberitahukan untuk tidak terus melanjutkan perbuatannya seperti ini. Karena apa? Ini menyesatkan umat, mengganggu masyarakat. Banyak orang yang nanti dulu, karena banyak orang yang tersesat karena tempat ini begitu loh. Tempat ini itu bukan untuk mencari pesugihan, terus malah diarahkan ke yang buruk gitu loh. Kalian mau berhenti apa enggak? Saya mau ke sana. Kalau enggak boleh saya paksain. Saya mau ketemu juru kuncinya. Gitu loh. Angkon aku bisa lah pengen rono. Saya mau tetap ke sana saya. Mungkin nek domi ora. Enggak. Saya mau tetap ke sana. Murung kadung mulia. Saya mau tetap ke sana. Mulia murung kadung. Enggak ada. Saya mau ke sana saya. Mulia murung Saya mau kadung. ke sana saya. Ora iso. Saya mau ke sana. Ora iso. Halangin saya kalau kamu bisa. Ayo. Enggak ada takut saya sama kamu. Ono ilmu kabeh. Saya cuma mau ketemu sama guru kunci. Saya cuma pengen ngobrol saja. Kalah aku bisa lah pengen rono.
Bismillah. Alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim ha mim ha mim ha mim wal yatalataf. Alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim ha mim ha mim. Allah. Gak ada yang sakti. Wal yatalataf. Alif lam mim kaf ha ya ain sin. Wal yatalataf. Alif lam mim kaf ya ain sin kaf ha mim ha mim ha mim. Alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Insyaallah. Kita naik ke atas untuk mencari juru kuncinya. Mana ini, Kang? Sini aja ya. Assalamualaikum. Lanuan. Assalamualaikum. Saya Samsudin, Kang. Saya datang ke sini karena di sini katanya ada tempat untuk pesugihan. Itu, dan banyak orang yang tersesat karena gara-gara panjenengan. Nanti yang jago ngarep. Taman, oh tadi teman sama yang jaga. Mohon maaf, saya sudah minta izin ke sana tadi. Saya sudah minta izin ke sana. Dan sekarang saya mau ketemu juru kuncinya. Tujuan muridnya apa? Ya, saya ingin memberitahukan bahwa apa yang beliau lakukan ini salah, menyesatkan umat. Ya apa salah? Ya salah, karena menyesatkan orang jadi Nama orang ini mulai salah. sugih yo. Ya, sugih jalannya salah. Sampai mengarahkan jalan yang salah ini sudah salah. Kalau sampean mengarahkan ke yang baik itu bagus, tapi kalau sampean mengarahkan jalan yang salah itu salah. Itu. Ini kan jalannya salah nih. Jalannya ini jurang kemaksiatan, kesyirikan. Sampean beritahukan jalannya. Ini sampean beritahukan jalan yang salah, maka itu saya tegur. Kecuali kalau sampean menyuluh, umpamanya nih orangnya pengen kaya, sampean ajarkan untuk kerja keras, sholat, sedekah. Walaupun ini nggak tersampaikan, ini jalannya bagus. Masalah sampah atau tidaknya itu hak prerogatifnya Allah. Jalannya benar, ini tidak apa-apa. Sampai akan untuk wirid, untuk zikir, untuk kerja keras, untuk sedekah nggak apa-apa. Lah ini jalannya salah,
jalannya saja yang sampean tunjukkan salah. Maka ini saya benarkan ini. Begitu loh. Sampean kan harusnya tahu gitu loh. Jalan yang sampean arahkan itu salah. Sampean itu diperalat sama jin mah. Saya mau ketemu sama jin kuning sampean. Sampai serurep mulio. Saya mau ketemu sana. Raiso. Kalau nggak bisa saya paksain. Saya paksa. Ayo, minggir. Nek mati nih gini. Mati saya pasarkan sama Allah. Saya pasarkan sama Allah. Waliyat alaqab alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Mandek. Ya buat ini ki. Mundur. Maju. Menyerah. Enggak celana aku din. Kita aja Kang. Kang. Balik nih lagi. Iya. Ding. Tidak din. Biar ini Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya meminta gerak alif untuk orang ini. Ya, ikuti apa sih saya. Allah kuasa ilah. Enggak celana aku. Ayo, katanya sampean hebat, punya jin-jin yang hebat itu. Mana wong badannya sampean aja ngikutin saya? Aku piye? Mek cangkem kutak sing bisa abang iki. Mulut itu yang sampean yang bisa ngomong. Badannya tidak bisa. Badannya kaku. Gerak sendiri. Oh. Bapak nih. Biar kaku gitu aja Kang. Biar kaku begini saja ini Kang. Iya. Buat ngikat jeruk kuncinya nanti Kang. Ini bangun-bangun kan melorot kakinya. Ke atas itu Kang. Ya. Itu kayak yang tempat jeruk kuncinya. Mana ini Kang? Sana. Lurus bisa ya? Lurus ini bisa. Dilemparin Kang. Dilemparin sesuatu dari atas ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ilmu itu sebenarnya punya milik Allah. Kita hanya berikhtiar saja. Tapi ikhtiar yang benar loh ya. Nek muridku mau mbok gawe ngono. Mungkin iso. Tapi nek kanggone aku. Yuk. Aku sik. Monggo kersa, monggo kersa. Ayo, sampean, monggo kersa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Kuasa adalah kekuatan-Mu ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu ya Allah, saya memohon perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Qayyu ya Matin, ajibni minal badani. Ya Qayyu ya Matin, ajibni minal badani. Ya Qayyu ya Matin, ajibni minal badani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirril asma wa shifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirril asma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirril asma wa shifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirril sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirril wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bardanas, bartatas, bardianas, Nurul Sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kul nafsin da'iqatul maut, da'iqatul maut. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah sampai meminta atau kita mencari pesugihan. Itu semuanya sesat dan menyesatkan. Tidak ada orang yang kaya dengan instan, tidak ada. Pengen kaya, kerja keras, sedekah, dan perbaiki sholat, insya Allah nanti hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Kalau kita percaya kepada yang gaib, kita harus percaya kepada yang maha gaib. Jangan sampai kita ditipu dengan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan dan menuruti hawa nafsu. Tidak ada orang yang bahagia ketika menuruti hawa nafsunya. Jaga hati kita, bersyukur kepada Allah, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Untuk semua saudara-saudaraku semuanya, selalu tegakkan iman Islam di dalam hati kita dan selalu meminta perlindungan Allah untuk dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Untuk semua saudaraku, jangan sampai melakukan pesugihan. Itu semua akan membuat diri kita sengsara dunia dan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah misal video tentang Abah Gus Samsudin yang lagi melawan buku santet. Yang jelas di dalam tayangan tersebut, ya intinya cuma bisa sendiri yang bisa menilai apa itu settingan atau tidak. Jadi mengenai dua orang ini, antara Gus Samsun dan Ki Samuroso, yaitu tadi misal saya membahas seorang spiritual palsu. Kenapa Gus Samsun ini dituding menipu, kok 1 tahun lebih kok dia itu berhenti? Kalau dia itu benar-benar merasa tidak bersalah, seharusnya kan bikin klarifikasi langsung. Kan bisa tahu bisa penjelasannya Gus Samsun. Tapi ini enggak.
Yunus Samsudin tadi mengatakan katanya sudah berhenti selama 1 tahun gara-gara tentang kabar itu. Kok kenapa baru sekarang baru klarifikasi? Seharusnya klarifikasi itu di saat waktu ada kabar itu. Kan begitu bisa. Nah, ditambah lagi orang ini di Samboroso. Ya itu tadi bisa. Kalau menurut saya tentang adanya uang gaib, saya sama sekali tidak percaya. Tidak percaya tentang adanya uang gaib. Kalau dia itu bisa menarik uang gaib setiap hari, kalau bagi saya buat apa saya bikin channel? Mendingan saya itu kerja narik uang gaib aja, kan cepat kaya. Ya intinya antara dua orang ini, yaitu antara Yunus Samsudin dan Ki Samboroso, intinya cuma bisa sendirilah yang bisa menilai. Kalau menurut saya dua spiritual ini spiritual palsu. Ya sekali lagi spiritual palsu. Ya dan bisa kalau gitu saya mau pamit undur diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.